Kalau kata Habib Jafar itu kayak gini, zina itu adalah dosa yang besar. Kayak misalnya ya, dimisalkan dengan kita itu melewati kandang harimau apa yang berbahaya, apa buaya atau apa nih, kita udah jauh-jauh dikasih peringatan jangan mendekati kawasan ini. Nah, pacarnya itu ya gitu, janganlah mendekati zina, kan itu kan kita harus tanya gitu tentang visi misinya dia itu apa dalam pernikahan, terus orientasinya juga itu apa gitu kan. Iya bener banget sih, makanya itu harus ada rencana ya, kayak nggak cuma oke nikah besok, bulan Kalau depan. gitu kan gampang ya, di tengah jalan kan biasanya cowok-cowok itu kan tergoda gitu ya. Apalagi kalau lihat cewek-cewek yang seksi atau gimana di tempatnya kerja gitu kan, pasti banyak banget yang kayak pikirannya itu pengen deketin dia gitu kan. Terus itu membuat mereka mungkin ada bibit-bibit selingkuh. Iya bener, itu melihat ya, cowok itu pernah melihat. Jadi ketika mereka itu kayak ketika ada yang lebih menarik ya, dia akan adrenalinnya itu lebih meningkat. Iya, akan ini tantangan banget nih cewek, karena dia akan gitu terus. Ketika dia tidak berhenti pada satu orang, maksudnya tidak komitmen dengan satu orang ini, dia akan terus mencari yang, karena emang kodratnya laki-laki ya itu menyukai tantangan. Kamu nggak akan bisa nikah loh ketika kamu nggak pacaran sama banyak orang, kamu nggak berpengalaman berrelationship sama orang, nggak kok, karena relationship itu bisa dipelajari. Jadi pacaran itu benar-benar nggak menjamin, nggak benar-benar menjamin kamu tuh bisa kenal dia, kamu tuh bisa ngerti dia, itu nggak bisa. Karena itu kan beda juga kan antara pacaran itu mungkin ada yang kayak disembunyi gitu kan ya. Gitu. Kalau pernikahan itu kan kita lebih terbuka gitu kan. Benar. Jadi sifat aslinya itu pasti bakalan kelihatan banget. Oke, kita mulai aja ya teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku nggak sendirian, aku sama teman aku Sapa. Nah, ini teman aku dari SMA sampai sekarang, jadi udah lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Nah, jadinya kita mau collab berdua tentang apa sih, mau mengangkat isu apa sih? Kayak relationship sih, lebih ke relationship. Karena kita udah di umur-umur yang mulai mencari jodoh nggak sih? Mulai serius dalam hal seperti itu ya. Iya, makanya kita mau ngobrolin tentang itu. Jadi jangan lupa untuk nonton video ini. Iya. Stay tune. Jadi aku tuh kayak banyak banget nih pikiran-pikiran aku yang mulai muncul gitu loh, apalagi ngelihat zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang tuh banyak banget kayak artis-artis, public figure atau kayak influencer gitu ya, di TikTok atau di Instagram gitu kan. Aku banyak banget ya kayak ngeliat gitu. Nah itu tuh banyak banget dari mereka yang kayak perceraiannya itu banyak banget gitu loh. Perceraian, terus perselingkuhan, KDRT juga bisa banyak kan. Jadi menurut kamu itu tuh karena apa gitu loh faktornya? Apalagi kalau kita sebagai generasi Z ya kan, itu tuh kayak kita ngelihat bahwa pernikahan itu tuh menakutkan gitu, sesuatu yang kayak momok banget. Marriage is scary banget gitu kan. Sehingga kita jadi takut buat menikah, buat ke arah yang lebih serius gitu loh. Apalagi kalau kita punya pasangan gitu, kalau kita pacaran mau lanjut ke hubungan yang serius gitu kita udah takut duluan kan. Iya. Nah itu menurut aku gimana? Menurut aku sih yang pertama itu karena problem individu yang belum selesai. Jadi terkadang kebanyakan orang itu kayak belum selesai dengan dirinya sendiri kan. Nah, belum self awareness-nya belum begitu dalam, belum mengenal diri sendiri. Terus juga self love, mencintai diri sendiri dulu, sehingga kita itu akan fokus untuk, ketika kita sudah mencintai diri sendiri, itu akan fokus untuk mencintai orang lain, sehingga terbentuk relationship yang sehat, yang suportif, yang tidak berekspektasi pada relationship itu. Kayak kita lebih fokus untuk memberikan cinta dan tanpa mengharap itu mendapat bantuan dari orang lain. Terus kita juga harus tahu trauma-trauma kita tentang apapun, bukan masa-masa benar itu kan. Karena juga akan mempengaruhi relationship yang akan kita jalani. Jadi ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita itu akan menciptakan relationship yang sehat, yang positif juga. Apalagi kalau misal kita tuh udah di masa lalu gitu punya trauma, apalagi sama bapak gitu kan ya. Apalagi kita sebagai perempuan gitu loh. Cinta pertamanya kita itu kan biasanya bapak kan. Iya, banyak banget kayak Indonesia itu termasuk negara yang fatherless itu kan. Jadi kasih sayang ayah itu akan mempengaruhi bagaimana pandangan kita ke depannya gitu loh. Apalagi kalau semisal dari kita ya, dari perempuan gitu, kalau semisal kita itu punya fatherless gitu, kayak
Fadrus banget pokoknya. Itu kan jadi kita mencari itu tuh kepada orang lain. Iya, mencari kasih kepada sayang cowok itu. itu kan Iya, ya. Jadi emang bener-bener harus penuh dulu cintanya kepada diri kita sendiri. Iya, gitu benar. kan. Self love. Oke, poinnya itu ya Ya, berarti. self love dan self awareness Itu pokoknya permasalahan-permasalahan itu diselesaikan terlebih dahulu Iya, gitu diri kan. sendiri dulu. Individu itu selesai, baru kita mencari. membangun relationship. Karena kan ini dua orang ya. Iya, dua kepala, pola pikirnya juga beda Iya, gitu kan. benar. Nah, terus yang kedua itu adalah persiapan sebelum menikah itu Banyak harus banget sih. harus siap dulu secara materi, secara finansial, materi, dan juga secara emosional kita itu. Ini paling penting sih Ya, yang emosional. yang kelihatannya mungkin ya kayak influencer, terus public figure itu udah pada settle secara materi udah super banget, terus secara emosional juga pasti mereka kan juga bisa ya bantuan profesional kayak ke psikolog atau mana, kan dia udah punya gitu loh, udah yang begitu aja, yang udah sempurna itu secara Masih materinya masih banyak problem yang mereka hadapi itu nggak bisa secara berdua. Jadi apa ya, list persiapan sebelum menikah itu sebenarnya nggak cuma tentang materi tapi juga kesiapan secara emosional, secara apa ya, lebih ke ini ya, secara mental. Itu iya, nggak fokus ke apa ya, nggak fokus ke materi-materi aja tapi juga secara mental. Pokoknya semuanya itu harus stabil ya, settle. Iya. Gitu. Apalagi kalau misal kita mau cari pasangan itu kan biasanya kita ngelis gitu kan ya, Iya, kriteria kita itu apa, kayak misalnya apa sih, kalau dari kamu sendiri kriterianya apa yang paling tertinggi aja sih, yang paling utama yang banyak apa ya, standar sekarang dinormalisasikan adalah yang agamanya ya sekarang. Pokoknya itu nomor satu sih, agamanya. Jadi kenapa penting, karena apa ya, menikah itu kan beribadah ya. Nah, seumur hidup kan, ibadah seumur hidup, terus menyempurnakan separuh agama karena ibadah yang paling, jadi di menikah itu, di dalam pernikahan itu sejatinya beribadah. Yang kita lihat kayak cuma ibadah itu cuma puasa, sholat, secara lahiriah itu ya ibadah, tapi yang aslinya secara batin itu adalah di pernikahan ini. Karena kita itu akan melewati banyak ujian, karena namanya ibadah itu ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Nah, nikah ini kan karena ibadah terpanjang, terlama, yang paling disukai. Terus hadiahnya pahalanya itu kan melimpah ya, berlipat-lipat gitu kan. Ketika kita beribadah sendiri waktu jomblo masih single, itu kita masih dapatnya ya mungkin satu bagian. Nah, kita udah menikah ya jadinya kayak nambah lagi kan ya. Kayak hal-hal sederhana itu bisa bernilai pahala gitu loh. Kayak suami istri. Apalagi kayak cuma perhatian ya, salim aja setara dengan mencium hajar aswad, kayak bener-bener kan pahalanya itu bener-bener menggiurkan. Nah, tapi di balik itu ujiannya itu emang banyak banget ya. Apalagi itu kan kayak pernikahan itu kan sesuatu yang paling dibenci sama setan. Perceraian ya. Perceraiannya, iya, karena iblis itu ketika iblis itu dianggap berhasil ketika dia itu berhasil menceraikan seorang yang udah menikah, seorang yang udah perjanjian, udah akad dipisahkan. Iblis itu paling suka, dia itu dapat penghargaan gitulah. Gitu. Nah, juga iblis itu juga sebenarnya kalau mereka itu mempersatukan, menggoda mereka yang masih pacaran ya, biar pacaran, terus akhirnya biar zina, karena zina kan dosa terbesar ya, dosanya itu akan turun menurun gitu loh. Jadi kenapa pacaran itu diwanti-wanti banget? Sebenarnya nggak apa-apa loh dalam Islam itu mengenal, terus ya berhubungan biasa, namanya ta'aruf kan. Iya, ta'aruf, kayak kita ada batasannya kan, tapi secara aku kenal kamu, oke, cowok cewek mengenal nggak apa-apa. Tapi kan ada batasan, ada ya udah mengenal secara, kalau emang serius ya udah dibicarakan antara keluarga juga kan. Ya ada orang pihak ketiga atau apalah. Intinya nggak apa-apa mengenal, ada batasan dan lain-lain. Kayak kita berkomunikasi biasa juga nggak apa-apa gitu loh, selama kita tahu batasannya. Nah, terus juga kenapa kayak dan menjadi menjadi kenapa Islam itu melarang pacaran ya, karena itu hal-hal yang bisa mendekatkan kita ke zina. Karena kan kalau orang pacaran, kalau kamu tahu sendiri kan,
pacaran itu sekarang ya, di zaman sekarang ya kayak gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada batas antara apalagi di sosial media itu kan kayak ih jangankan di sosial media, di ketemu langsung lihat di jalan aja udah kayak gitu kan. Nah, kenapa pacaran itu dilarang? Karena itu mendekatkan kita di zina, karena zina itu dosa besar. Kalau kata Habib Jafar itu kayak gini, zina itu adalah dosa yang besar. Kayak misalnya ya, dimisalkan dengan kita itu melewati kandang harimau apa yang berbahaya, apa buaya atau apa nih, kita udah jauh-jauh dikasih peringatan jangan mendekati kawasan ini. Nah, pacaran itu ya gitu, janganlah mendekati zina, kan itu kan, karena zina itu ya dosa besar, bahaya besar itu tadi. Untuk mencegah itu jangan mendekati. Nah, mendekati itu bisa dari pacaran tadi, terus berhalwat, berdua-duaan itu dengan lawan apalagi jenis. kalau misal amit-amit dia itu udah kayak hamil di luar nikah, Alhamdulillah ya, alhamdulillah. itu banyak juga gitu loh kasus-kasus kayak gitu. Nah, itu kan jadinya jadi dosa yang zina ya, berterusan bertahun-tahun. kalau kita belum taubat itu kan dosanya makin kan. Benar banget, jadi harus dihindari. Kenapa ya? Karena itu tadi, pernikahan itu harus dengan komitmen dan tanggung jawab. Itu yang paling penting sih, karena itu kan janji antara suami istri, terus sama dua orang keluarga. Iya, antar keluarga. Yang paling penting adalah antar Allah sama Allah sih, sama Allah, karena itu kan untuk seumur hidup. Kalau bisa nggak cuma kayak mati, kalau misal kita udah meninggal nih udah sampai situ aja, cintanya tuh nggak mungkin sampai gitu kan. Iya. Ada kehidupan yang lebih yang paling penting, karena tadi ya, nikah itu kan nggak cuma orientasinya nggak cuma di dunia gitu, nggak tapi cuma di akhirat juga. Banyak kayak menikah untuk apa ya, untuk sukses bareng di dunia, bangun bisnis, bangun ini, tapi secara di akhiratnya yang paling penting ibadah untuk akhirat gitulah. Biar bisa sama-sama Ketemu lagi sampai surga. Masya Allah. Karena itu adalah impian kita semua nggak sih, impian dalam rumah tangga itu kan juga bersatu di kehidupan yang bener banget. selanjutnya gitu. Nah, jadi semisal kalau kita mau membangun sebuah hubungan itu tuh nggak cuma tentang komitmen, tapi juga menurut aku tuh tentang kita harus tanya gitu tentang visi misinya dia itu apa dalam pernikahan, terus orientasinya juga itu apa gitu kan. Iya, bener banget sih, makanya itu harus ada rencana ya, kayak nggak cuma oke nikah besok bulan kalau depan. gitu kan gampang ya. Iya, langsung bisa, semua orang bisa milih siapa aja bisa, dan langsung kapan aja bisa. Tapi kan ini pernikahan, karena nah itu tadi perlu dua orang yang siap, mau bertanggung jawab, mau berkomitmen tadi ya. Karena perselingkuhan dan apa ya, di dalam pernikahan itu kan ya karena dia itu udah nggak komit, nggak berhenti komit gitu, nggak setia ya intinya ya. Apalagi di tengah jalan kan biasanya cowok-cowok itu kan tergoda gitu ya. Apalagi kalau lihat cewek-cewek yang seksi atau gimana gitu di perusahaan atau di tempatnya kerja gitu kan, pasti banyak banget yang kayak pikirannya itu pengen deketin dia gitu kan. Terus itu membuat mereka mungkin ada bibit-bibit selingkuh. Iya benar, karena cowok itu karena apa ya, fitrahnya itu melihat ya, cowok itu melihat. Jadi ketika mereka itu kayak ketika ada yang lebih menarik ya, dia akan adrenalinnya itu lebih meningkat. Iya, akan wah ini tantangan banget nih cewek, karena dia akan gitu terus. Ketika dia tidak berhenti pada satu orang, maksudnya tidak komitmen dengan satu orang ini, dia akan terus mencari yang, karena emang kodratnya laki-laki ya itu menyukai tantangan, kayak iya sih, lebih menantang gitu loh, kayak misal deketin ini, oh ini udah dapet, cari lagi gitu ya, pokoknya secara sempurna gitu kan, secara fitrahnya ya laki-laki seperti itu. Kalau perempuan kan, kalau misalnya ya sekarang kan banyak banget ya nggak banyak sih, mungkin ada beberapa perempuan itu yang diselingkuh juga, karena banyak. Mungkin dalam pernikahan mereka tidak menemukan keamanan, rasa aman, terus kayak nggak didengar, karena fitrah perempuan sendiri itu pengennya didengar, diperhatiin hal-hal kecil gitu. Nah, ketika kita nggak paham apa yang kita butuhkan, apa yang perempuan butuhkan, kita itu akan menuntut pasangan kita, berekspektasi seperti ini. Oh, besok aku punya apa ya, suami yang gini, harus gini. Nah, kita itu akan berekspektasi pada orang lain kan. Ketika kita nggak paham sama apa yang menjadi kebutuhan kita, nggak paham itu yang kalau ketika nggak mendapatkan itu juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kan, kebanyakan seperti itu. Jadi berselingkuh itu ya kita harus paham apanya itu, pola-polanya gitu. Nah, itu bisa didapat
nggak harus dengan pacaran ya seperti itu, kayak pemahaman seperti itu kan. Kayak aku dulu juga dibilang orang kayak gimana, kamu itu kalau nggak pacaran nggak akan tahu gitu loh sifat cowok kayak gimana, terus kamu nggak akan berpengalaman menghadapi cowok. Terus, ya karena aku nggak kak saat itu ya cuma bisa ini gitu ya, terus tapi aku dalam hati kayak ya belajar itu nggak harus sama orang, nggak harus, apalagi relationship itu nggak harus kita berpengalaman kayak misal kamu nggak akan bisa nikah loh ketika kamu nggak pacaran sama banyak orang, kamu nggak berpengalaman berrelationship sama orang, nggak kok, karena relationship itu bisa dipelajari dari orang lain gitu kan ya. Iya, dari pengalaman orang. Iya, aku malah dengar pengalaman teman-teman aku yang udah nikah apa yang belum itu kan juga dapat menambah wawasan aku kan. Aku jadi menganalisis, oh mereka itu salahnya apa dan solusinya gimana gitu kan. Nggak harus punya banyak mantan gitu terus baru sih. Iya nggak sih, kayak orang itu menyalahkan, kenapa kamu nggak pacaran gitu. Ya terserah sih. Menurut aku juga ya, sedikit tambahan aja gitu. Kalau di zaman sekarang itu pacaran itu nggak menjamin gitu loh, nggak ngejamin kita itu langgeng gitu loh. Ketika kita itu menjalin hubungan yang serius atau dalam artian itu tuh hubungan pernikahan gitu kan ya. Sekarang kan banyak juga ya dari teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sosial media gitu kan, mereka pacarannya itu lama sampai bertahun-tahun gitu. Tapi ketika mereka itu pengen menjalin hubungan yang serius itu tuh malah nggak jadi gitu kan ya. Apalagi kalau semisal ada yang serius juga udah sampai 1 tahun 2 tahun pernikahan tapi mereka itu malah juga putus gitu kan, cerai. Iya kan, karena itu jadi pacaran itu benar-benar nggak menjamin, nggak benar-benar menjamin kamu tuh bisa kenal dia, kamu tuh bisa ngerti dia, itu nggak bisa. Karena itu kan beda juga kan antara pacaran itu mungkin ada yang kayak disembunyi gitu kan ya. Gitu. Kalau pernikahan itu kan kita lebih terbuka gitu kan. Benar. Jadi sifat aslinya itu pasti bakalan keluar ya. Jadi kalau apa ya, perkenalan yang lama, maksudnya pacaran yang lama itu mengalahkan berapa cukup pernikahan yang cuma berapa hari gitu loh. Kayak kalian udah habisin beberapa waktu untuk pacaran tapi ternyata kalian nggak kenal jauh gitu loh, cuma kenal sedikit gitu loh, nggak sebagian. Karena emang disembunyi-sembunyi iya, pernah jadi lebih baik gitu loh. Oke, aku kan udah tahu gitu ya dari sudut pandangmu tentang ini tadi, tentang pacaran, tentang pernikahan gitu lah. Apalagi dari usia-usia kita berapa sih umurnya? 20-an ya. 20 plus dikit gitu kan ya. Itu kan masih kecil tapi kan udah mikir yang serius gitu kan arahnya. Kalau dari kamu sendiri, kamu pengennya nanti kayak gimana gitu? Ya pengennya aku lebih menyiapkan diri aku sih sebelum masuk ke relationship, sebelum membangun sebuah hubungan, apalagi untuk seserius pernikahan ya. Untuk sesakral pernikahan itu harus bismillah, aku harus menyiapkan lebih matang ya. Terutama teman-teman yang juga. Pertama lebih fokus sama diri kamu sendiri. Ya, fokus self love, terus persiapan yang lain kayak secara mental, emosional gitu lebih kita apalagi secara material itu yang paling penting sih. Iya. Karena kita nggak harus menggantungkan orang lain gitu sih. Jangan pernah menggantungin. Ya cukup menggantungkan sama Allah. Ya benar. Terus tadi harapannya? Ya itu tadi bismillah. Lebih ini ya, lebih mempersiapkan dalam segala hal. Bismillah, semoga segera. Iya, tapi jangan segera gitu ya. Iya. Oke, jadi kesimpulan dari percakapan kita berdua apa ya? Kayak obrolan kita sharing-sharingnya ini adalah yang pertama, jangan pernah kalian tuh buru-buru untuk menikah gitu loh. Kalian harus bisa mengenal diri kalian sendiri sebelum kalian mengenal orang lain. Kalian harus bisa menyelesaikan permasalahan kalian, terus kayak luka yang ada dalam diri kalian. Sebelum kalian itu mengobati orang lain, obatilah diri kamu sendiri. Terus juga apalagi mempersiapkan lahir, batin, materi, emosi, semuanya pokoknya harus benar-benar siap. Nggak perlu nunggu mapan ya sebenarnya. Iya, ketika namanya udah rezeki, jodoh itu rezeki. Karena kalau udah ada ya ikhtiar aja ya pokoknya. Iya, ikhtiarnya dengan doa, dengan usaha dengan persiapan itu tadi, ikhtiarnya dengan doa dan persiapan tadi. Persiapan itu tadi.
Oke, jadi segitu dulu teman-teman semuanya tentang obrolan kita kali ini. Iya. Mungkin kita bakalan ada collab lagi nggak sih? Oh, harus nih. Meskipun Harus kita lebih manfaat ya, lebih produktif lagi. Iya, apalagi jadi pengangguran, kita harus produktif sih intinya. Amin. Oke, gitu aja. Pokoknya see you di next konten berikutnya. Bye bye.